Kembali lagi di HMG Podcast. Kita akan membawakan tema organisator. Nah, dan kali ini aku tidak sendirian nih. Aku ditemani oleh dua orang yang luar biasa. Bisa dikatakan pimpinannya para ormawa dan mahasiswa FISIP gitu nah. Yang pertama ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yaitu Bang Husam Haryadi, dan yang satunya Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Bang Sahrul. Kira-kira nih selama 3 tahun itu ya kan pasti adalah suka dukanya selama organisasi. Mungkin bisa aja nih dari sukanya dulu apa selama IBEM, Bang Sahrul juga selama di DPM, dan mungkin apakah ada duka ya pasti. Mungkin kalau aku lebih banyak suka ya, dibanding dengan duka, karena aku rasa kalau yang emang kita betul-betul mencintai organisasi yang kita jalani, mungkin kita sudah tahu, kita merasakan bahwasanya kita santai aja gitu nah. Apapun masalah, apapun kejadiannya pasti bisa untuk teratasi. Menurut Bang Wak atau Bang Sahrul, organisasi itu apa dan seberapa penting untuk mahasiswa yang mungkin kan ini kita mau ada mahasiswa baru lagi nih, kayak mungkin mereka bingung apakah aku mau kuliah terus pulang atau kuliah kerja atau kuliah organisasi. Mungkin kan ada juga yang belum pernah sama sekali ikut organisasi di SMA atau SMK, baru mau ngecoba. Bisa aja nih mungkin dari mereka dengar podcast ini, oh organisasi seperti itu, memunculkan niat mereka untuk masuk organisasi. Boleh Bang Sarul atau Bang Wak? Pertama, kita sepemahaman. Kalaunya memang organisasi adalah tempat wadah yang tepat untuk berkader. Nah, berkader di sini yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan kita yang bersama yang sudah diatur oleh GBHO, ADRT yang sudah disepakati. Apa sih korelasinya dengan mahasiswa seberapa penting? Yang kita tahu adalah mahasiswa mempunyai amanah dan peran amanah penting dalam peran dan fungsi mahasiswa itu sendiri, yaitu social control, habis itu agent of change dan sebagainya. Yang itu yang harus kita pegang, itu 5 itu. Nah, ketika 5 itu kita sadar lagi nih bahwasanya ketika kita selesai menjadi seorang mahasiswa, pasti kita akan kembali kepada masyarakat. Yang artinya mahasiswa kembali ke masyarakat harus membawa pengaruh kebermanfaatan yang banyak. Misalnya kita di FISIP pasti akan gak jauh-jauh kita akan masuk ke instansi untuk memperbenah birokrasi. Misalnya kita contoh ambil di dunia kepemudaan dan olahraga, yang dimana entah dia kurang membina atau bagaimana, tapi kita kan mau masuk ke sana untuk memperbaiki, tapi kita nggak punya nih ilmu atau knowledge yang kita miliki. Saya saran memang kalian harus memasuki organisasi yang ada di kampus FISIP ULM. Nah, yang dimana misalnya nih, ini sudah ada nih, misalnya SSD, Seni Demokrat, dia mengurus seni, BIPOK, Badan Bina Potensi Olahraga Kampus, dia mengurus olahraga, dan KKI tentang keislaman, intro tentang jurnalistik. Banyak di sini sebenarnya organisasi yang bisa mendukung kalian ke dunia kerja. Yang penting itu adalah bagaimana sih kalian mengkorelasikan ketika kalian mahasiswa, ketika kalian sudah selesai jadi mahasiswa, dan pentingnya wadah untuk berpikiran kalian. Apakah kalian siap untuk menerima amanah yang kedepannya kalau kada dibarengi oleh kualitas itu sendiri. Nah, betapa pentingnya organisasi itu adalah di situ. Kalau kalian takut nih, ulun nggak pernah ikut organisasi di SMA. Jujur saya nggak pernah ikut organisasi di SMA, tapi saya sadar bahwasanya yang namanya organisasi ada namanya tingkatannya, organisasi perkaderan dan organisasi pergerakan. Itu berbeda. Perkaderan otomatis mau orang itu nggak bisa, itu pasti diajari oleh kakak tingkat yang ada di sana. Ketika kalian masuk kepada sebuah organisasi, yang kita harapkan adalah kalian selalu koordinasi nih kepada kepala divisinya, bagaimana sharing-sharingnya, CO-CO-nya. Nah, itulah pentingnya kalian untuk mengasah soft skill dan hard skill untuk ke dunia kerja nantinya. Mungkin itu dulu, silakan Sarul. Kalau aku lah, untuk organisasi itu menurutku suatu wadah untuk kita berkumpul untuk bekerjasama, berkumpul untuk bertukar pikiran.
Tapi yang kurasakan mungkin kalau termotivasi atas diriku karena bahwasanya organisasi itu adalah implementasinya kita saat bekerja, dan itu pun aku mengalami tersebut gitu lah terjadi. Sejujur aku SMA tidak punya organisasi, dan aku orangnya pendiam, orang yang emang tidak peduli apa itu organisasi. Dan aku merasa di saat aku waktu SMA itu merasa tidak layak untuk bekerja gitu nah, karena aku tidak mempunyai jiwanya gitu nah. Jadi aku untuk terjun ke kuliah, berusaha mungkin ke kuliah karena ingin mencari jati diri lah. Dan aku mencoba masuk organisasi, dan ternyata di saat aku menjalani 1 tahun 2 tahun, saat 2 tahun pun aku merasakan kayak aku nih kayaknya harus kerja nih, maaf aku lihat sebetulnya karena aku sudah terbiasa dengan berkegiatan, terbiasa dengan berkomunikasi, terbiasa dengan bekerja sama. Dan di saat tahun periode ketiga dan aku sudah semester 6 dan sudah menjalani magang, dan ternyata saat aku magang hampir sama dengan organisasi gitu nah. Bahwasanya di dalam sana pun punya strukturnya, di sana mempunyai bidang, di sana mempunyai seksi-seksinya juga. Dan juga di saat kerjanya pun sama, kita akan bekerja sama di sana. Di sana akan bertukar pikiran. Kalau kita hanya untuk diam atau segala macam, ya rasanya itu kurang gitu. Nah, makanya kawan-kawan kalau emang orangnya pendiam, orang yang emang tidak berani untuk berspeak segala macam, ya cobalah masuk organisasi. Aku harap bisa untuk merubahnya gitu nah. Dan terbukti gitu nah bahwasanya aku sudah di sini untuk berdiri jadi ketua dewan gitu nah. Dan aku berusaha untuk memberanikan diri juga. Jadi aku harap kawan-kawan yang emang seperti yang ku alami, aku harap untuk kawan-kawan yang ingin masuk organisasi, masuk aja gitu nah. Dan kita sama-sama untuk membangun itu gitu nah. Itu aja. Oke, Bang Wak ada tambahan? Itu sudah cukup. Jadi organisasi di kampus ini sebenarnya itu adalah wadah dulu kita ya kan, untuk menggali bakat-bakat atau skill-skill yang mendasar dulu sebelum nanti kita memang terjun ke dunia nyata yang memang harus dituntut memiliki skill dan basic yang bagus ya kan. Karena kalau kita tidak mempunyai skill atau basic yang bagus, pasti susah untuk diserap di dunia kerja ya kan. Mungkin sudah cukup ya beberapa pertanyaan yang aku tanyakan ke Bang Wak dan Bang Sahrul. Sudah jelas nih, ada tipsnya untuk masuk organisasi, terus tips apabila jenuh, terus juga apa sih untungnya organisasi untuk prospek kedepannya gitu loh, dan apa juga BEM, apa itu DPM. Dan aku berharap kawan-kawan yang masih kebingungan untuk mau lanjut organisasi atau yang baru mau masuk, bisa aja nih seperti yang Bang Wak bilang, tanya aja sama humas dari organisasi tersebut, tanyain aja ini kinerjanya gimana, prospek prokernya apa-apa gitu loh, supaya kalian itu bisa memantapkan diri. Jangan sampai kalian masih ragu terus kalian daftar dan itu jadi bumerang buat kepengurusan itu dan diri kalian sendiri gitu loh. Jadi mungkin dari aku sudah sangat cukup nih untuk pembahasan kali ini, dan sungguh-sungguh bermanfaat dan bisa membuka wawasan kawan-kawan pendengar di luar sana. Mungkin aku ucapkan terima kasih kepada Bang Wak dan Bang Sahrul bisa menyempatkan waktunya. Mungkin kuucapkan terima kasih. Kami di sini, aku Andri, Bang Wak dan Bang Sahrul, meminta maaf kalau ada perkataan yang terbelit-belit atau salah, ya maklumi lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.